yang bisa kita dapatkan untuk berbagai efek ya atau berbagai keperluan. Salah satunya kalau yang ini kan untuk oles ya, oles pada organ reproduksi laki-laki ya. Jadi ini sebagai bentuk bagaimana aromaterapi itu aplikasinya itu luas ya. Bahkan saya mengatakan begini, mungkin terapi masa depan itu akan didominasi oleh terapi-terapi yang basisnya adalah minyak atsiri atau essential oil. Kenapa begitu? Karena essential oil itu bisa dipakai yang bentuk lainnya tidak bisa. Contoh, kalau lainnya bisa ditelan, minyak atsiri ada yang boleh ditelan atau bisa lewat oral gitu, lewat mulut gitu. Beberapa jenis minyak atsiri, contohnya misalkan jahe ya ginger oil itu bisa, kemudian mint juga bisa ya. Meskipun ada beberapa yang tidak boleh ditelan gitu. Yang kedua bisa dioles. Nah, beberapa jenis dari komponen tumbuhan itu juga bisa dioles gitu ya. Tetapi begitu minyak atsiri dikaitkan dengan dihirup, nah komponen yang lain mundur teratur, nggak bisa. Selain atau yang hanya dimiliki oleh senyawa yang bersifat volatil atau yang bersifat esensial tadi. Artinya ke depan itu dunia wellness, beauty and healthy itu akan dibanjiri oleh teknologi-teknologi yang basisnya adalah minyak atsiri. Itu intinya seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu mulai sekarang pasang kuda-kuda, siapkan amunisi terbaik ya, baik pengetahuan, keterampilan maupun termasuk juga investasi untuk membangun sebuah unit bisnis atau model bisnis yang berkaitan dengan sentuhan minyak atsiri ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana aplikasi aromaterapi ya di dalam praktek wellness spa. Nah, nanti secara jelasnya untuk konsep wellness spa-nya memang disampaikan oleh pakarnya langsung. Tapi saya ingin memberikan satu gambaran integrasinya itu seperti apa. Ketika kita bicara tentang minyak atsiri, kita tidak bisa melepaskan dengan wellness spa. Jadi ini seperti dua sisi mata uang gitu. Kalau bicara aromaterapi, ya biasanya juga harus bicara tentang wellness spa. Apalagi nanti ada istilah khusus wellness eco spa. Jadi spa yang ada di eh, outdoor ya. Ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalau yang wellness eco spa itu outdoor ya. Ada lagi nanti konsep wellness eco spa itu adalah spa yang menyatu dengan konsep alam gitu. Menarik itu ya. Saya sudah pernah mendapatkan paparan dari beliau dari bulan ya. Nah, selama ini health and wellness ya, health and wellness khususnya spa itu lebih identik untuk kecantikan dan kebugaran tubuh ya. Namun seiring dengan berkembangnya kreativitas dan inovasi ya dari para penyedia jasa dengan digabungkannya spa dan herbal terapi, selain mendapatkan cantik, seseorang juga mendapat banyak manfaat untuk penyembuhan. Jadi sekarang itu memang eranya kolaborasi gitulah ya. Jadi healthy ya beauty and wellness gitu. Itu menyatu gitu. Ya nggak cuma sehat gitu ya, tapi ya cantik gitu ya. Kemudian juga bugar gitu. Kalau kita urutkan logikanya yang paling tinggi itu ya wellness ya, wellness, beauty, disorder, disease gitulah. Nah, di dalam konteks wellness and apa tadi and health, jadi wellness, healthy ya, disorder, disease. Nah, disorder, disease itu wilayahnya penyembuhan gitu ya. Ya, wilayah penyembuhan gitu. Nah, cantik itu ada di mana? Nah, posisinya cantik itu ada di antara wellness and healthy di situ. Jadi cantik itu merupakan sebuah
irisan ya, sebuah antara konsep wellness dan konsep healthy-nya itu menyatu, maksud saya gitu. Disitulah beauty-nya masuk. Jadi pertanyaan saya, apakah aromaterapi nggak bisa dipakai untuk beauty? Oh, bisa sekali, sangat bisa. Beberapa jenis minyak asiri bahkan bisa dipakai untuk anti aging, anti growth. Bisa dipakai untuk glowing, ya, punya efek glowing. Bisa dipakai untuk apa namanya itu, skincare, kan seperti itu. Jadi artinya kalau kita bicara dengan aromaterapi, sebetulnya dia bisa diffuse, ya, bisa melebur di antara wellness and health, seperti itu ya. Ini sebagai gambaran memposisikan atau positioningnya ya. Nah, sekarang kita lihat misalkan di Bali ya, jumlah spa berkembang melebihi 160% ya sejak tahun 2003. Jadi 2003 sampai sekarang, sampai 2000 ini 2011 ya, data yang diambil itu mengalami pelonjakan yang luar biasa. Kalau rumah Gria Sehat atau rumah sehat, kemudian apa itu rumah sakit gitu ya. Berarti kalau diletakkan di susunan tadi, wellness itu sama dengan eh, apa, spa atau apa namanya, layanan kesehatan spa gitu ya. Nanti namanya Gria Spa gitu. Kemudian healthy itu Gria Sehat atau rumah sehat gitu ya. Kemudian disorder and disease itu rumah sakit gitu. Bisa bayangkan ya. Jadi wellness itu adalah layanan spa. Lalu healthy itu layanan eh, rumah sehat, Gria Sehat gitu. Kemudian disorder and disease and kritis. Jadi tiga itu ya, disorder, disease, and kritis itu rumah sakit gitu. Jadi eh, kalau dilihat dari struktur kelembagaan pelayanan kesehatan, yang paling paling ideal adalah wellness, yang paling ideal. Dan di situ ada irisan antara wellness, beauty, and healthy gitu. Jadi tiga ini menyatu seperti itu. Artinya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan layanan beauty yang rasional ilmiah, mestinya tempatnya kalau nggak di Gria Spa, ya di Gria Sehat gitu. Di antara itu, jangan jangan pengen cantik kok di rumah sakit itu nggak bisa ya, nggak bisa gitu. Jadi ini kita bicara keterhubungan antara sistem apa namanya yang ada di Indonesia kaitannya dengan perbedaan-perbedaan tadi, dan masing-masing sudah ada undang-undangnya sendiri, peraturannya sendiri ya, berkaitan dengan layanan kesehatan spa, layanan kesehatan apa tradisional ya, gria sehat tadi ya, itu sudah ada masing-masing ya. Jadi sekarang Bapak Ibu tinggal menetapkan orientasinya itu apakah ke wellness, beauty, atau healthy gitu dalam model bisnisnya nanti. Nah, gitulah. Nah, kemudian ada sekitar 390 spa yang sekarang sedang beroperasi, dan selebihnya ada sekitar 20 spa yang sedang dibangun. Jadi bisa dibayangkan ya, wellness itu melaju kencang gitu. Ini di Bali tapi ya, di Bali. Cepat sekali, dan kami juga sangat berharap bersama Bapak Ibu nanti kita sama-sama ayo kita dorong munculnya layanan-layanan berbasis wellness atau berbasis layanan kesehatan spa. Nah, kalau bicara tentang layanan kesehatan spa berarti nanti ini kan sisi mata uang nih. Ini spa, berarti baliknya adalah aromaterapi gitu loh. Jadi udah paham ya Bapak Ibu. Jadi ini spa berarti baliknya aromaterapi gitu. Artinya kalau Bapak Ibu ingin membangun sebuah model bisnis layanan wellness spa gitu, berarti juga harus paham tentang aromaterapi gitu. Nah, ini aplikasinya di mana di Thailand itu ada suatu sediaan hot herbal compress. Hot herbal compress. Jadi satu rempah-rempah yang dibungkus dengan kain kasa, bentuknya itu bol atau bulatan gitu. Kemudian nanti makainya itu di steam atau diuapkan,
baru dipakai pada pelayanan spa, ya, spa, pada pelayanan spa. Nah, itu kombinasi dengan konsep herbal, ya, hot herbal compress, ya. Nah, kalau bicara tentang aromaterapi di mana di situ ada essential oil, sebetulnya kita bisa mengembangkan tidak hanya seperti yang di Thailand, ya, dengan combination apa namanya, Thai massage, ya, Thai massage, ya, pemijatan massage Thailand, ya, pijat Thailand dengan hot herbal compress. Jadi mereka mengkombinasikan itu. Jadi seperti saya katakan, sebetulnya terapi yang paling ideal itu adalah terapi yang sifatnya holistik atau combination terapi, ya, terapi kombinasi. Kenapa begitu? Ya wajar, karena tubuh kita ini tersusun tidak hanya dari satu aspek fisik saja, tapi ada psikis, mental, dan seterusnya. Sehingga cara pendekatan terapinya pun juga disesuaikan dengan pendekatan yang komprehensif, holistik, integratif, gitu ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya kira tidak masalah Bapak Ibu nanti mengembangkan di dalam wellness eco spa, kembangkan konsep bekam, misalkan gitu ya. Ada integrasinya ke sana. Berarti kan konsepnya holistik tuh. Kemudian apalagi misalkan akupressure, ya. Akupressure dikombinasikan dengan aroma terapi. Ini contohnya aroma akupressure terapi, ya. Ini yang menemukan Mr. Holmes, ya, dari Inggris. Itu menemukan kombinasi antara aroma dengan akupressure. Akupressure sudah berkembang di ranahnya sendiri, bahkan sudah ada asosiasinya khusus para praktisi akupressure. Nah, aromaterapi berkembang sendiri. Nah, ini kemudian dikombinasikan gitu loh. Itu boleh. Lalu Swedish massage, ya, Swedish massage atau pijat Swedia nanti dikombinasikan dengan menggunakan minyak yang dibuat minyak pijatnya, massage oilnya itu dari aromaterapi, apalagi diinovasi menggunakan nano emulsi. Wah, lebih keren lagi tuh. Nah, gitu. Jadi logika-logika kombinasi itu sebetulnya itu logika untuk meningkatkan efektivitas dari suatu terapi. Ini ada satu jurnal yang nanti bisa di literasi lebih lanjut, yaitu perbandingan antara aroma akupressure dan aromaterapi untuk kasus demensia atau orang yang gampang pelupa gitu lah. Terutama yang sering utang gitu kan, demensia kalau waktunya jatuh tempo, aduh lupa aku gitu, ya kan. Itu sebagai contoh. Nah, orang-orang seperti ini bisa dilakukan terapi kombinasi nih antara akupressure dengan aromaterapi. Ternyata di sini konklusinya dikatakan aroma akupressure had a greater effect than aromatherapy only. Jadi kombinasi itu ternyata untuk mendapatkan dampak efek khasiat yang lebih dibandingkan kalau alone. Ya, ini Mbak Opi ini masih alone atau couple lah, misalkan gitu. Greater couple ya. Kalau alone ya. Nah, kayak gini, kayak di jurnal ini, itu dibuktikan bahwa kombinasi antara akupressure dengan aromaterapi itu efeknya dampaknya lebih baik dibandingkan kalau hanya aromaterapi saja gitu loh. Jadi ini maksud saya, oh berarti aromaterapi itu bisa tuh dikolaborasikan atau bisa dikombinasikan dengan modalitas terapi yang lain. Bisa gitu. Contohnya yang tadi yang di Thailand aja, orang Thailand mengkombinasikan antara pijat Thailand dengan hot herbal compress ball gitu ya. Jadi suatu kayak bentuk bola gitu ya, apa bulatan gitu yang berisi rempah-rempah di dalamnya, diikat menggunakan kain kasa, kemudian dikasih pegangan, kemudian di steam, nanti pas apa itu larutan atau komponen yang terkena steam itu di apa bukan dioleskan, ini cop-cop itu loh, dibalurkan. Nah, dibalurkan pada bagian tubuh si pasien atau klien tersebut sambil dilakukan pemijatan gaya Thailand.
gaya Thailand ini Mbak Opi ya, gaya Thailand. Kalau gaya Japanese diinjak-injak, misalkan gitu. Tapi ya lah kasihan diinjak-injak. Nah, itu pun sudah menjadi sebuah mainstream dunia loh. Thai massage with Thai massage with combination Thai massage combining with hot herbal compress sudah mendunia Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah ragu-ragu untuk mengkombinasikan konsep tadi aromaterapi kombinasi dengan bekam. Ini kan rencananya Pak Aris nanti kan praktek bekamnya menggunakan nano emulsi berteknologi aromaterapi. Ya, gitu kan ini kan suatu pola combining ya sebetulnya dan itu sudah dilakukan termasuk oleh Mr. Holmes sendiri mengkombinasikan antara aroma akupresur, aromaterapi dengan akupresur gitu ya. Kemudian efektivitas Swedish massage therapy. Jadi ini Swedish massage therapy ini adalah pemijatan ala Swedia. Ini sudah dilakukan sendiri, maksudnya tanpa kombinasi saja sudah cukup efektif. Di sini dikatakan among patient with hypertension. Jadi tanpa dikombinasi ya, tanpa dikombinasi, udah dilakukan Swedish massage aja itu sudah bagus gitu. Apalagi ini gambaran saya, apalagi nanti Pak Aris itu akan mengkombinasikan dengan sebuah nano emulsi berteknologi aromaterapi. Jadi sebelum dilakukan pemijatan Swedia itu dioles dibalur dulu dengan nano emulsi ini. Misalkan seperti itu. Ya kan? Namanya juga nano emulsi, kelebihannya dia mudah meresap ke dalam kulit. Karena ukurannya itu cuma 20 sampai 200 nanometer Bapak Ibu. Kecil sekali, kecil sangat kecil sehingga dia mudah meresap ke dalam kulit kemudian baru dilakukan teknik massage misalkan atau nanti dikombinasi dengan bekam misalkan gitu. Jadi ini adalah upaya-upaya inovasi sebetulnya ya. Nah, sekarang kita bicara tentang teori yang pertama dulu yaitu aroma acupoint terapi yang dikembangkan oleh Mr. Holmes. Jadi ceritanya gini, Mr. Holmes ini kan seorang akupunktur ya, akupresur, praktisi akupresur. Pada suatu ketika dia mendapatkan satu pemahaman tentang yang disebut dengan bioenergetik. Ya, bioenergetik di mana ternyata kalau kita bisa menemukan sinergisitas antara titik akupoint dengan fragrance energetik atau essential oil yang pas gitu dengan efek terapeutiknya misalkan apa itu minyak asiri yang bisa untuk menstimulasi daya tahan tubuh misalkan jenisnya apa gitu ya terus ditemukan dengan titik akupunktur minimal 3 titik akupunktur titik akupoin maksudnya yang kalau itu dirangsang menyebabkan terjadinya peningkatan daya tahan tubuh. Nah, akhirnya dua ini dikombin gitu loh, dikombinasikan. Nah itu adalah temuan Mr. Holmes dan tadi sudah ada jurnalnya ketika aromaterapi dikombinasi dengan akupressure atau akupunktur ya lebih ke akupressure sebetulnya ya itu ternyata hasilnya luar biasa gitu, dibandingkan kalau minyak asli sendiri. Jadi prinsipnya itu adalah resonansi. Ya resonansi sebagai wujud terjadinya sinergisitas antara a certain oil. Jadi ini oil yang dimaksud di sini adalah essential oil maksudnya. Jadi sinergisitas antara minyak atsiri ya tertentu certain oil. Jadi tidak sembarang minyak atsiri. Makanya kita kalau belajar di aroma aku point terapi atau aku pressure terapi itu memang harus belajar tentang minyak atsiri tertentu yang bisa bersinergi dengan particular point. Jadi pada titik-titik akupresur khusus ya, khusus itu maksudnya oh ini titik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, oh ini titik untuk mengurangi nyeri seperti titik Haku misalkan di sini ya, titik Haku itu ya di pertemuan ini. Ah seperti itu, maka dia akan punya men-trigger a specific type of therapeutic action in a patient. Jadi
Ini contoh bagaimana implementasi atau aplikasi konsep minyak asiri di dalam sebuah terapi aroma akupoint terapi atau aroma akupressor terapi. Yaitu apa? Terjadi trigger. Trigger itu mencetuskan suatu efek atau aksi terapeutik yang spesifik loh, yang spesifik. Jadi kata kunci untuk kesuksesan terapinya itu adalah mengkreasikan secara benar antara ya certain oil and particular acupoint. Nah, gitu. Certain oil maksudnya essential oil and particular point maksudnya adalah acupoint yang dimaksud. Nah, ini harus mengkombinasikan dua kemampuan dalam satu diri. Pemahaman tentang acupoint dalam konteks acupressure atau akupunktur dan pemahaman tentang certain oil dalam konteks aromaterapi. Semoga ini bisa dipahami ya konteks implementasinya. Nah, treatment protokol atau protokolnya itu diciptakan atau dibuat ya bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia ini. Ya, ini bahasa Indonesia. Ini hauma, Cao Jin ini bahasa Cina. Ini sekarang bahasa Indonesia saya. Jadi saya menjelaskan di sini, Bu. Ya, saya menjelaskan di sini ini dalam konteks untuk supaya menjadi supaya mudah dipahami. Jadi AAT itu aroma akupoint terapi, kombinasi dari essential oil dengan acupressure itu dibuat protokol oleh Mr. Holmes. Yaitu protokolnya apa? Protokolnya adalah menemukan kombinasi antara certain oils ya atau minyak asli tertentu, itu certain oil itu minyak asli tertentu dengan particular point, artinya adalah acupoint. Acupoint itu kan titik ya, acupoint yang khusus ya, particular acupoint atau particular point gitu. Nah, kombinasi yang sudah dibuat oleh Mr. Holmes ini berdasarkan pengalamannya bertahun-tahun mengamati, mengobservasi. Oh, kalau titik ini saya tambahkan minyak asiri ini hasilnya begini. Titik ini kalau saya tambahkan minyak asiri tertentu ini hasilnya begitu. Itu diamati bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Akhirnya dibuat satu protokol gitu. Jadi Bapak Ibu cara praktek yang digunakan oleh cara Mr. Holmes ini sebetulnya kalau kita mengambil spiritnya Mr. Holmes itu sedang berinovasi gitu loh. Maka tidak ada masalah juga kalau kita nanti juga berinovasi, Bapak Ibu punya keterampilan apa? Misalkan pijat refleksi, oke ya. Pijat refleksi, berarti Bapak Ibu sudah punya experience di situ ya. Di titik-titik ini misalkan gitu kan. Nah, sekarang titik-titik ini Bapak Ibu, ini kita rangsang dengan minyak atsiri ya. Kita letakkan satu tetes di bagian itu, terus kita lakukan pemijatan refleksi. Nanti dibandingkan dengan yang tidak dioles dengan minyak atsiri di titik itu. Nah, Bapak Ibu sedang melakukan sebuah eksperimen atau sebuah observasi. Itu enggak masalah menurut saya. Karena penemuan dari AAT ini dan itu sekarang sudah menjadi tren dunia di banyak publikasi internasional, sudah banyak publikasi ilmiahnya tentang AAT yang mengkombinasikan antara acupressure, titik acupressure dengan aromaterapi tadi, dan Bapak Ibu tidak masalah misalkan mengembangkan teknik tadi. Ini sebagai contoh tadi pijat refleksi kemudian dikombinasi dengan minyak asiri atau bekam dikombinasi dengan nano emosi dan lain-lainnya gitu ya. Ini sebagai contoh ya penjelasan saya. Nah, aroma akupoint terapi itu caranya adalah cukup satu tetes saja. Jadi satu tetes minyak atsiri, ini tugasnya Mbak Opi untuk menerjemahkan nanti bagi peserta yang tadi minta untuk translatornya ya. Tapi semoga penjelasan saya ini bisa ditulis ya. Imam Ghazali mengatakan cara mengikat ilmu itu adalah dengan menulis gitu.
Jadi sebaiknya Bapak Ibu menulis gitu ya. Nah, 1 tetes dari minyak itu ditemukan pada titik acupressure point ya. Lalu dilakukan penekanan dalam suatu rentang waktu tertentu. Itulah intinya begitu. Jadi misalkan nih, ini titik Heku ya. Di sini kemudian kita tetesi 1 minyak atsiri, 1 tetes saja, tes gitu kan. Lalu kita lakukan penekanan di situ. Nah, penekanan dia kalau acupressure kan penekanan. Nah, seperti ini dalam durasi waktu tertentu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita telah melakukan sebuah kombinasi terapi gitu. Menggunakan 2 modalitas. Essential oil itu bagian dari aromaterapi dan akupunktur atau acupressure point ya. Nah, di sini ada catatan penting. Catatannya apa? Menurut Mr. Holmes, bahwa titik akupointnya itu jenis minyak atsirinya ya yang dipakai untuk melakukan stimulasi trigger tadi itu adalah pada minimal 3 titik akupunktur atau akupoint sampai 8. Ini suatu temuan yang bagus menurut saya. Itu yang mendapatkan temuan 3 sampai 8 titik itu kan Mr. Holmes karena pengalamannya tadi dan menyusun protokolnya itu. Jadi kalau mau efektif Bapak Ibu menterapi, berarti Bapak Ibu harus mencari 3 sampai 8 titik point atau titik acupressure-nya. Baru setelah itu setiap titik itu dikasih 1 tetes minyak atsiri yang satu dengan yang lainnya itu bisa sama, bisa berbeda gitu. Misalkan 1 jenis minyak atsiri diletakkan di titik Heku misalkan ya di situ, terus nanti diletakkan di titik yang lain. Tapi antara Heku dengan titik itu adalah sebuah logika tentang mekanisme penyembuhan penyakit atau mekanisme patogenesis. Misalkan ya, titik itu kalau distimulasi rangsang nyerinya itu berkurang, berarti titik analgesik. Analgesik itu nanti ketemunya dengan apa? Misalkan dengan daya tahan tubuh pada kasus mereka yang menderita penyakit kanker. Penyakit kanker itu ada rasa nyeri, tapi juga membutuhkan daya tahan tubuhnya ditingkatkan. Nah, berarti pada kasus pasien dengan penderita kanker itu harus menstimulasi paling tidak 3 titik akupoint yang mereka ketika distimulasi satu sisi menurunkan rasa nyerinya karena penyakit kanker itu nyerinya luar biasa ya. Di sisi lain titik yang sama, titik yang berbeda dua lainnya itu kalau distimulasi dia akan menyebabkan peningkatan daya tahan tubuh. Nah, kemudian masing-masing di-trigger dengan minyak atsiri atau aromaterapi. Kira-kira bisa memahami nggak nih Mbak Opi? Bisa dong. Logika Sudah bisa sangat ya? jelas. Jelas ya? Oke, jelas. Oke, jelas banget lah gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ini yang dilakukan oleh Mr. Holmes dalam protokolnya itu contoh ada berapa titik ini? Ada 4 titik ya dalam konsep akupunktur atau acupressure. Nah, ada titik-titik yang ada di telinga ini ya, yang ada 2 di telinga tapi posisinya beda. Kemudian satu lagi ada di tangan ya. Ini yang tangan ini saya tahu ini Heku ini ya. Kemudian ada yang di kaki yang di antara 2 jari ibu jari dengan sebelahnya itu dan ada yang di atasnya tumit atau pada lekukan itu. Nah, Mr. Holmes itu mengamati ini berarti ada berapa? Ada 5 akupoint. Minimal 3 ya, minimal 3. Tapi maksimal 8. Jadi antara 3 sampai 8. Nah, ini 5. Lalu yang titik yang ada di telinga ditetesin dengan 1 tetes minyak atsiri, yaitu jenis apa? Bergamot. Itu jenis minyak atsiri.
Terus dilakukan penekanan. Nah, gitu. Ditekan gitu, tekan. Terus pindah ke titik yang kedua, masih di telinga. Tetesi 1 tetes. Tekan lagi. Kan pressure kan tekan, aku pressure. Terus pindah ke heku. Ya, nomor 3. Nah, di heku ini ternyata diganti minyak asirinya, bukan bergamot lagi, tapi lavender. Lavender ini yang disebut dengan certain oil ini tuh. Bergamot, lavender, cedarwood ini adalah certain oil. Sedangkan yang titik 1, 2, 3 ini disebut particular acu point. Nah, mudah-mudahan udah paham nih. Apa? Aplikasi minyak asiri pada terapi kombinasi dengan akupoin dan itu bisa menjadi bagian yang bisa diintegrasikan dalam wellness spa gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang menjadi dasar Mr. Holmes menemukan certain oil itu yaitu fragrance energetic. Jadi ilmunya itu menggunakan istilahnya fragrance energetic atau fragrance bioenergetik itu bolehlah ya. Tapi intinya suatu minyak atsiri kalau di apa diletakkan pada suatu bagian dari organ tubuh kita terutama di kulit, dia akan mempunyai suatu bioenergi yang berbeda-beda. Ada yang dia menyebabkan exciting, uplifting, tapi ada juga yang grounding, relaxing, nah gitu-gitu. Itu namanya bioenergetik. Ketika satu minyak itu diletakkan di bagian dari tubuh kita manapun, ya, selama dia kemudian bisa meresap, maka dia akan menimbulkan bioenergetiknya itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda itulah yang harus kita kenali, Bapak Ibu. Oh, kalau lavender nanti dia pasti grounding, pasti dia relaxing, nah gitu-gitu. Tapi kalau lemon bagian tubuh kita tadi dia akan menyebabkan uplifting, invigorating, exciting, nah gitu. Jadi itu yang disebut dengan bioenergetik. Nah ini contoh ya minyak asiri itu di apa namanya dikemas dalam kemasan seperti ini botolnya untuk satuan kecilnya. Ini sekitar 10 cc ini, ya kan? 10 ya, betul 10 mili. Ini di atasnya ini Bapak Ibu itu sudah ada takaran tentang tetesannya. Jadi dia tutupnya itu sudah menakar 1 tetes, 2 tetes itu, ya sudah ada takarannya seperti itu. Nah kalau bicara tentang tetesan, ya tetesan minyak asiri itu 1 mili sama dengan 20 tetes. Itu standar internasional. Nah, itu dicatat itu karena nanti kita akan belajar memblendingnya itu atau mencampurkannya dari satuan tetes bisa dalam satuan mili bisa. Kalau jumlahnya hanya sedikit, Bapak Ibu ingin mencampurkan, memblending kok jumlahnya cuma sedikit, setengah mili gitu, mendingan satuannya dibuat tetes aja. Jadi 1 tetes, 1 mili sama dengan 20 tetes gitu. Seperti itu. Nah, tinggal mau berapa tetes atau berapa mili nanti dikonversinya ke sana. Tapi kalau satuan Bapak Ibu akan produksi dalam mass production dalam jumlah yang banyak ya, seperti di tempat kami, di perusahaan kami kan memproduksi nggak cuma 1 botol, 2 botol kan, tapi kan banyak. Nah itu satuannya biasanya kita konversi ke mili gitu. Tidak tetes, kalau tetes ngitungin tetesnya sampai jeliting gitu, netesin satu-satu gitu kan. Nah, itu kita pakai mili biasanya. Misalkan 10 mili untuk sekian produk gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, fragrance sejati itu adalah sebuah sistem di mana aroma minyak esensial dikaitkan dengan dampaknya tadi. Jadi kalau saya tetesi, kayak saya oleskan itu di kulit lavender kok bisa membuat orang bisa kayak ngantuk-ngantuk gitu, bisa tenang gitu. Tapi kalau yang saya tetesin citrus ya, kok jadi aktif. Nah, kayak gitu tuh adalah disebut sebagai fragrance bioenergetic. Nah, ini adalah dimensi energi dari wewangian yang memunculkan respon tadi. Responnya itu bisa berbeda-beda, Bapak Ibu. Antar setiap orang itu responnya itu apa
terkait dengan tetesan minyak asiri pada bagian kulit atau dihirup ini aja juga bisa. Misalkan tetesan itu kita letakkan di sini, kemudian dihirup atau pakai kapas, kemudian dihirup. Itu nanti dampaknya pada orang itu bisa pada tingkat kognitif, ya, emosional maupun spiritual. Maka ada minyak atsiri yang bisa meningkatkan kekhusyukan sholat, itu ada. Jadi kalau kita mau agak sholatnya biar agak khusyuk gitu kan, atau memang khusyuk gitu ya, itu pakai jenis minyak-minyak atsiri seperti itu apa namanya, kemenyan itu loh, kemenyan itu ya, minyak kemenyan ya, minyak atsiri dari kemenyan itu menyebabkan dia tingkat konsentrasinya kekhusyukan itu akan meningkat. Nah, itu sebagai contoh gitu. Bapak Ibu bisa buktikan itu ya. Kemudian aspek kognitif tadi menyebabkan orang itu daya ingatnya lebih kuat. Contohnya ya sitrus tadi. Sitrus itu kalau anak-anak sedang belajar ya, anak-anak sedang belajar itu dibawakan satu jenis minyak atsiri yang nanti dibilangin, Mas kalau nanti belajar hirup ya minyaknya itu tetesi di kapas aja hirup aja. Itu daya konsentrasinya meningkat itu si anak itu. Gitu. Itu sebagai contoh yang kaitannya dengan kognitif atau kaitannya dengan emosional menenangkan. Anak-anak yang autis dikasih misalkan minyak pala gitu ya, dihidupkan. Nah, itu nanti tenang dia, lebih tenang dia. Nah, itu adalah fragrance energetik yang seperti itu. Jika akar penyakit ada di jiwa, aroma minyak asli akan bekerja melalui jalur neuroendokrin. Ini yang tidak dimiliki oleh jalur yang lewat obat obat herbal. Obat herbal nggak punya jalur dari neuroendokrin. Ini hanya dimiliki oleh jenis kelompok dari minyak atsiri. Kalau dibedah secara struktur kimianya, dia adalah senyawa terpenoid gitu ya. Lebih khusus adalah monoterpen, sesquiterpen. Itu yang mempunyai kemampuan psikoneuroendokrin. Endokrin kalau dibaca dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau sudah ada produknya, bagus untuk anak zaman sekarang. Wah, betul ya. Anak zaman sekarang itu, anak zaman now itu kalau disuruh belajar susah gitu kan. Kalau main gadget betah gitu. Aduh, ini ya. Jadi memang itu harus dikasih minyak asiri itu, betul ya. Ya. Nah, ada 3 fragrance parameters ya yang dikaitkan dengan penilaian kita ya. Yang pertama disebut tone ya, yang disebut tone. Kemudian disebut dengan apa itu intensity and note. Jadi note gitu. Ada tone, ada notes, ada evaporate. Ada 3 parameter. Biasanya minyak-minyak yang lebih mudah menguap disebut apa namanya itu top note. Nah, top note disebut top note. Itu yang sifatnya tadi konsentrasi kuat, daya ingat kuat. Nah, itu adalah yang kelompok top note gitu. Top note. Tapi yang untuk menenangkan dan seterusnya gitu ya. Itu nanti ada parameter lain yang bisa dilihat. Jadi itu ada istilah tone, note, and evaporation rate. Jadi ada 3. Nah, memang belajar minyak asiri itu nggak boleh apa istilahnya itu ngot-ngotan. Ngot-ngotan itu baru semangat, terus habis itu nggak praktek itu nggak bisa. Dia harus praktek soalnya. Harus mengenali, oh ini yang top note, ini middle note, ini base note gitu ya, dari kelompok-kelompok minyak asiri. Nah, seperti ini ya. Ini berdasarkan pada evaporasinya, kemampuan menguap. Jadi minyak yang baunya wangi-wangi itu karena memang dia masuk golongan top note, mudah menguap dia. Wangi sekali di sini ya. Dia cukup 5 sampai 15 menit saja. Nah, middle note atau yang head note ya, tengah ya, itu 20 sampai 60 menit atau disebut medium tingkat penguapannya. Kalau yang atas ini yang top note ini fast ya. Ini fast. Ya. Kemudian base note ini sampai 6 jam. Ini slow. Jadi fast, medium, slow. Ini berkaitan dengan korelasi
fragrance energetik kaitan antara evaporation rate dengan node. Jadi penggambarannya atau keselarasannya, sinkronisasinya seperti itu. Jadi biasanya kita nyebutnya top node ya, itu karena dia fast evaporation. Nah, gitu. Jadi menguapnya itu cepat gitu loh. Cepat menguap gitu. Biasanya yang seperti ini yang di kelompok sitrus ya, dari minyak-minyak dari jeruk-jerukan itu kelompok top node gitu. Kemudian yang disebut dengan middle node itu adalah yang medium evaporation rate atau kecepatan penguapannya itu medium gitu. Jadi dia bisa 1 jam itu bisa bertahan di kulit kita gitu, menguapkan di kulit kita. Tapi kalau bisnut itu agak lama. Biasanya dia sampai 6 jam gitu karena dia penguapannya sangat lambat gitu. Nah, kemudian dari konsep tone, note, and evaporation tadi, evaporasi atau penguapan tadi, nanti akan didapatkan 6 jenis fragrance ya, energetik yang disebut rooty, lemony, spicy, green tea, sweety, woody gitu. Jadi eh, ada pembagian dari jenis minyak-minyak atsiri itu yang didasarkan pada karakternya. Ada ruti. Nah, biasanya kalau ruti itu kita harus belajar karakternya ruti. Ruti itu karakternya apa? Ini karena ruti itu akar, mengakar. Jadi dia menggrounding gitu loh. Akar itu kan di tanah, di ground gitu ya. Enak cara mengingatnya begitu. Oh, ruti. Oh, berarti dia grounding. Solid, tonifying, desensitizing, calming. Jadi sesuatu yang membuat orang itu lebih tenang gitulah. Itu nanti sifatnya ruti yang seperti itu. Kemudian budi. Budi juga di atasnya akar itu ada batang. Jadi minyak-minyak asiri yang mempunyai karakter budi itu adalah tadi strengthening, grounding, concentrating, nah gitu-gitulah. Itu yang untuk yang dari batang ya, dari kayu gitu. Lalu green tea itu untuk balancing, regulating, cooling, relaxing, ya, clearing dan seterusnya. Ini adalah karakter-karakter dari mana minyak asli itu didapatkan. Biasanya kalau green tea itu ya dari dedaunan, ya dari dedaunan gitu. Kemudian lemoni, ya, atau ada juga yang nyebutnya ini fruity. Jadi dari jenis buah-buahan, ya. Ini akan punya karakter focusing, ya, memfokuskan, ya, menjadi semangat. Jadi makanya anak-anak Bapak Ibu ya, karena anak kita yang sedang belajar itu lebih baik distimulasi menggunakan jenis ini, ya, jenis yang lemony atau fruity oils. Jadi minyak aslinya itu dari buah-buahan gitu. Termasuk di sini adalah buah jeruk atau dari jeruk-jerukan ini. Jangan dikasih yang grounding, ruti gitu, mau sekolah dikasih ruti ngorok di sekolah itu, ya tidur dia karena kebalik mestinya pada saat malam hari biar dia bisa istirahat dikasih ruti gitu. Jadi biar dia bisa istirahat dengan nyenyak, tidur nyenyak, termasuk orang-orang yang mengalami apa itu namanya, nggak bisa tidur itu apa namanya Pak Api? Insomnia. Insomnia, stres gitu-gitu tuh yang kasihnya yang ruti atau Woody tadi gitu ya. Sweetie, ya sweetie ini adalah relaxing, calming untuk mengharmonisasi ya dan sebagainya ya. Ini adalah jenis-jenis yang sifatnya adalah sweetie. Sweetie itu baunya itu bau bau manis gitu kayak memang minyak kayu manis itu baunya memang bau manis gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk
keperluan itu dari minyak kayu manis, minyak asiri dari kayu manis. Spicy ini dari jenis rempah biasanya ya. Spicy itu pasangannya dengan fruity atau lemoni itu bagus banget. Jadi di blending gitu ya, disatukan antara kemampuan focusing ya, apa namanya opening, stimulating, nah itu pakai yang ini, pakai yang sweet apa spicy ya. Nah, nanti gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah paham pembagian tadi ya, apa top note ya. Memang dalam banyak literatur itu top note itu disebut juga head, kepala gitu loh. Kepala, kemudian ini tengah gitu ya. Jantung, kemudian ini base itu. Ada yang nyebutnya begini, tapi kalau saya konsisten biasanya top note, middle note, base note gitu aja supaya nggak bingung ya. Jadi kadang kalau membaca literatur kadang disebut kepala, pembagiannya ini. Nah, di sini Bapak Ibu yang bagian kepala atau yang tadi kita sebut apa karakternya kalau kepala itu daya penguapannya cepat ya. Itu kelompoknya ini lemon, mandarin, bergamot. Pokoknya ini buah-buahan dari sitrus-sitrusan ini. Ya, sitrus-sitrusan itu. Itu kemampuan untuk invigor, kemampuan semangat, kemampuan untuk menimbulkan mood belajar itu tinggi gitu dari sini. Bahkan ada sejenis minuman Bapak Ibu yang dikombinasikan antara jenis jeruk-jeruan dikombinasi dengan mints. Jadi ini dipakai untuk anak-anak sekolah yang sedang belajar itu dikasih minuman dari bahan-bahan dari jeruk-jeruan sama dari mints. Nah, itu juga untuk supaya anak itu bisa belajar. Tetapi itu lewat mulut, berarti itu lewat oral. Kalau yang ini minyak ini dihirup aja Bapak Ibu, dihirup. Nah, campuran misalkan mints ya dengan lemon dicampur minyaknya, katakanlah satu tetes itu terus dihirup oleh anak itu. Udah gitu aja, itu konsentrasinya luar biasa gitu. Jadi cara seperti itu yang bisa diaplikasikan secara sederhana gitu ya. Tapi kebanyakan kalau orang itu pergi ke spa itu kan untuk relaksasi, bukan untuk makin anu kan. Nah, biasanya berarti kita balik kalau itu nanti yang ruti, budi gitu-gitu, minyak-minyak yang kita eh, apa blending karena dia pengen pergi ke wellness eco spa kan pengen relax gitu kan. Bukan pengen kemudian konsentrasinya, daya ingatnya kan nggak begitu. Tapi kita juga jangan kehilangan akal bahwa ada potensi mengembangkan minyak asiri untuk mereka yang ingin mendapatkan kecerdasan kognitifnya gitu itu pakai jenis minyak-minyak yang ada di kepala itu head gitu ya. Nah, seperti itu. Ada lagi adas, lavender, lemongrass ya. Lemongrass itu apa namanya? Lemongrass itu serai, Seru. serai ya, serai. Serai ya, bukan sirih ya, serai. Jadi bagian top note itu ada dua jenis ya, citrus sama aromatik. Lalu bagian middle note ya, ini ada floral, bunga-bungaan ya. Tapi ini tidak termasuk bunga desa ya Mbak Opi, nggak masuk ke sini gitu ya. Jadi ini bunga-bungaan. Lalu green daun-daunan, lalu fruity ada beberapa buah-buahan, spicy. Spicy itu rempah-rempah gitu ya. Itu masuk di sini. Nanti contohnya bunga-bungaan, rose, jasmine. Nah, di beberapa literatur karena rose, jasmine itu masuk di apa perbatasan, di boundary antara antara head dan middle biasanya itu rose itu ada yang mengkelompokkan masuknya ke top juga kadang seperti itu jadi kita nggak usah bingung lah intinya oh ini ada yang mengelompokkan mawar itu masuknya ke middle note tapi ada yang mengelompokkan ke top note gitu kan dia ada di boundary gitu ada di ini loh antara aromatik dengan floral itu tapi kalau green, kali ini apa daun-daunan fruity ini jelas masuk di middle note gitu.
Lalu juga ada nanti spicy dengan woody, yang rempah-rempah dengan kayu-kayu itu juga sering terjadi boundary di itu perbatasan gitu lah. Jadi ya nggak usah terlalu strict juga. Misalkan antara spicy dengan woody kita kadang keliru. Apakah spicy itu masuk base note atau middle note? Karena memang dia ada di persimpangan itu perbatasan antara spicy dengan woody gitu. Ya sudah, pokoknya kita tahu aja. Misalkan kayak cloves ya, cengkeh, kayu manis itu bisa dimasukkan ke medium, tapi juga bisa dimasukkan ke base note, ke dasar gitu ya, note dasar gitu. Nah, berikutnya adalah balsamik. Balsamik itu kayak vanila kayak gitu ya, masuk balsamik. Nah, kemampuan mengklasifikasi ini adalah dasar atau fundamental konsep konsep dasar untuk Bapak Ibu nanti bisa melakukan blending gitu. Nah, selain kaitan dengan klasifikasi, ada yang disebut dengan fragrance hills, itu adalah mendapatkan harmoni bau, bau yang harmoni atau orientasi kesukaan. Jadi kalau bicara orientasi kesukaan, ya Bapak Ibu, itu harus disesuaikan dengan setiap orang. Apakah suka yang oriental, ya bau-bau oriental, apakah floral, apakah bau-bau eh, apa woody, ya, tapi bau tanah nggak ada ini Mbak Opi ya, bau tanah nggak ada di sini. Ya, fresh ya, fresh atau woody atau oriental gitu itu kesukaan. Jadi setiap orang itu punya sistem olfaktori di hidung ini yang punya preferensi. Oh, kalau saya suka yang bau-bau fresh misalkan, saya suka bau-bau oriental, saya bau-bau floral gitu. Ya, seperti itu. Ya, kalau Pak Aris kayaknya suka yang bau-bau floral. Oh, enggak ya. Floral itu anak-anak muda biasanya ya. Gen Z ya, itu suka itu yang floral floral gitu ya. Kalau Pak Aris kayaknya woody deh ya. Yang bau-bau kekayu-kayuan gitu kan, sesuai dengan tingkat usia biasanya seperti itu ya. Jadi itu nanti tergantung mau menyampurkannya. Kalau mau ke woody ya berarti nanti bagian-bagian yang mengarah ke woody itu kayu-kayuan itu. Biasanya seperti itu ya. Nah, teknik blendingnya kalau sudah tahu eh, apa cara ngeblendnya, yang atas top note itu 30% takarannya istilahnya atau konsentrasi ya, perbandingannya. Lalu yang middle note itu berarti yang apa tadi masih ingat enggak? Nah, di kesini lagi. Nah, ini minyak-minyak ini yang termasuk bunga-bungaan, daun-daunan, buah-buahan gitu ya. Rempah-rempah itu ada di porsi yang paling banyak yaitu 50%. Kita sebut ini middle note. Lalu yang base note yang paling bawah apa tadi masih ingat paling bawah cuma dua tadi woody sama balsamic ya. Balsam-balsam gitu, vanila gitu ya. Pet coli itu ada nilam ya. Maka itu dosis takarannya adalah 20%. Nah, inilah bagaimana kita memahami contoh-contoh eh, minyak atsiri dalam masing-masing apa tadi note ya. Kemudian kita campurkan dia. Ini pencampuran yang menggunakan dasar note karena pencampurannya itu ada 3. Tapi malam ini saya hanya bicara satu ini. Ini yang paling gampang soalnya. Yang paling gampang itu maksudnya yang paling mudah adalah mengenali jenis-jenis minyak asiri. Oh, ini top note, ini base note, ini middle note, ini base note. Setelah itu dicampur dengan 30%, 50%, 20% gitu aja. Ya, ini. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui suatu teknik blending, sebetulnya itu dasar untuk mengembangkan kita ke parfum, tapi parfum yang berteknologi aromaterapi. Jadi tidak hanya wanginya, tapi juga efek terapeutiknya kita dapat. Nah, ini bisa dikonversi ke sini nanti ke apa namanya jenis namanya itu ya.
ada parfum, ada eau de parfum dan macam-macam ini. Ya, ini adalah berdasarkan dari apa? Dari konsentrasi campuran ini. Jadi campuran ini 20-40%. Itu disebut parfum, 15-20% gitu ya. Nah, kelemahannya satu kelemahan. Biasanya parfum yang langsung dari aromaterapi wewangiannya tidak tahan lama. Makanya ini tetap harus ditambahkan dengan konsep fragrance. Konsep apa tadi? Wangi-wangian tapi yang sintetik gitu. Jadi ini dikombinasi sebetulnya supaya kita mendapatkan ya baunya awet tapi efeknya dapat, efek terapeutik aromatiknya itu dapat gitu. Itu kalau mau mengembangkan parfum yang berteknologi aromaterapi tidak bisa tunggal aromaterapinya tetapi harus tetap dikombinasikan dengan apa namanya? Fragrance sintetik ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, tadi sudah ya. Yang contohnya yang atas top note itu ya, uplifting, stimulating. Yang low ya sedasi biasanya. Yang base note itu untuk ketenangan, grounding gitu-gitu ya. Ini contoh-contohnya ya, patchouli, cinnamon ya, sandalwood gitu ya. Nah, kalau mau belajar minyak asiri yang sesungguhnya dari awal sekali itu mah harus belajar konteks 5 konteks ini. Botani, minyak atsiri, tanaman apa menghasilkan minyak atsiri apa, struktur kimianya bagaimana. Ah, ini terlalu rempong kalau harus ke sini dulu gitu. Cuman saya menyampaikan ini konstruksi belajar aromaterapi dari dasar itu ya seperti ini. Kemudian sifat fisikokimia minyaknya, cara memisahkan atau menyuling minyaknya, analisis mutu minyaknya, sampai seperti itu kalau kita mau banget, mau dasar banget gitu ya. Itu ke aspek ini. Maka ini kita lewati saja karena ini kan saya nggak menyampaikan yang terlalu dasar gitu ya. Nah ini contoh minyak asiri ya, banyak sekali. Nah mari kita lihat dampak minyak asiri karena ada efek apa namanya efek ini terapeutiknya ya, manfaatnya. Kita bisa lihat ini adalah contoh berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari minyak asiri dari yang paling besar manfaatnya atau terpercaya manfaatnya sampai yang paling kecil manfaatnya atau istilahnya ya coba-coba gitulah. Misalkan nih pada kasus kanker. Ini ada relief simptom relief untuk memperbaiki gejala-gejala atau simptom keluhan seperti anti nyeri dan seterusnya. Ini bisa menggunakan minyak asiri. Tapi di sini kita tahu yang paling sering dipakai orang ya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi eh, minyak asirinya itu yang dipakai secara inhalasi itu adalah pada kasus mereka yang hemodialisis. Berarti ini kasus apa ini? Gagal ginjal ya. Ini dipakai ini pada kasus-kasus seperti ini. Ini dengan cara diinhalasi atau dihirup. Sedangkan yang dipakai dengan cara di massage, di topikal atau dioleskan ya. Ini yang paling tinggi adalah pada kasus dismenor. Ya, pada kasus dismenor. Lalu ada juga yang dipakai untuk kasus tinea pedis. Ini apa? Eh, salah satu penyakit kulit itu loh. Nah, ini pakai dioles. Jadi minyak asiri ya itu bisa untuk jamur ya, budik, kayak gitu bisa. Saya ada satu produk TTOR namanya. Itu untuk kasus-kasus infeksi pada kulit itu budik, jerawat, kemudian ada apa? Jamur, ya itu kasih itu dioles gitu ya. Ini sebagai contohnya. Kemudian dari tingkat kepercayaannya, menurut ini kalau kita bicara tentang medical aromaterapi itu mesti ditanyanya apakah sudah ada evidence base-nya dan seterusnya. Nah dari sini saya juga menyampaikan bahwa minyak asiri yang paling tinggi nilai kepercayaannya secara evidence based medicine itu adalah untuk dysmenor. Ini yang paling tinggi sekali ya positif efeknya. Jadi kalau ada pasien-pasien kita yang mengalami dysmenor, udah kasih aja
hirup atau oles gitu ya untuk minyak atsiri. Misalkan dia datang ke pelayanan kita di Gria Sehat atau Gria Spa, dia mengeluhkan dismenor, ini sangat terpercaya. Yang dismenor itu, ini paling tinggi kepercayaannya, ada di level positif ya. Jadi sudah dijamin misalkan tingkat keberhasilannya kalau untuk kasus dismenor gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kok minyak atsiri bisa ya berefek cuma dioles? Nah, ini karena kulit kita ini mempunyai satu sistem yang bisa dilewati oleh minyak atsiri, apalagi nanti dibuat ukurannya menjadi nano, sangat kecil sekali, 20 sampai 200 nanometer ya. Ada yang cuma di permukaan gitu ya, dia merembes sampai permukaan, tapi ada bisa menembus sampai ke pembuluh darah perifer, pembuluh darah tepi di kulit kita. Nah, itu yang disebut dengan namanya transdermal, yang ini nembus, ini transdermal. Nah, kalau kita sudah memahami konsep ini, sebetulnya minyak atsiri nanti bisa dipakai untuk terapi kanker, diabetes, hipertensi gitu lewat kulit. Jadi dioles lewat kulit gula darahnya turun gitu loh. Karena ada kemampuan transdermal. Nggak percaya gini, ini contoh saya buktikan. Bapak Ibu campurkan antara nilam, ya nilam, minyak nilam, kemudian dicampurkan dengan kayu manis. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian campurkan dengan pewangi, minyak basil. Itu nanti diukur gula darahnya turun. Nah, itu kan karena memang si campuran itu nembus ke kulit, snet, masuk ke pembuluh darah gitu. Tapi kalau untuk kasus kayak tadi jerawat, eh, apa jamur itu hanya ada di permukaan sini, udah dikasih aja minyak-minyak yang seperti tea tree gitu ya. Dia di permukaan ini nanti jerawatnya hilang, jamurnya hilang, sembuh maksudnya gitu ya. Seperti itu. Jadi itu kemampuan minyak itu. Nah, ini nanti rasionalisasinya bagaimana kok bisa sampai menembus ke pembuluh darah gitu ya. Itu teorinya seperti ini. Yang kita lewati saja ini. Nah, ini tadi contoh sudah saya sampaikan efektivitas minyak yang bisa dipakai untuk kasus-kasus seperti apa tadi hipertensi gitu ya. Nah, ini contoh yang tadi bahwa saintifikasi minyak aromaterapi itu bisa untuk daya tahan tubuh bisa gitu. Ini beberapa contoh minyak yang bisa dipakai untuk daya tahan tubuh. Mint ya, kemudian oregano ya, kemudian ada cengkeh dan lain-lain ya. Jadi minyak-minyak ini adalah minyak-minyak yang bisa dipakai untuk daya tahan tubuh, menstimulasi daya tahan tubuh. Nah, ini kimia minyak asiri. Belajarnya yang paling dasar ini, tapi kita lewati saja gitu. Sifat fisikokimianya gitu, nanti cara separasinya, cara memisahkannya, disuling atau bagaimana itu yang paling dasar sekali. Nah, mari kita lihat dari berbagai modalitas terapi yang ada di dunia, ternyata minyak atsiri dan akupressure ini ternyata yang paling banyak, tiga malahan. Minyak atsiri atau aromaterapi ya, akupressure dan Swedish massage atau pemijatan. Jadi mijat ya, akupressure dan aromaterapi itu paling banyak dipakai untuk modalitas terapi di berbagai belahan dunia gitu. Jadi kita nggak salah ya belajar malam ini karena memang ini salah satu terapi yang paling sering dimanfaatkan di berbagai belahan dunia. Ini kita lewati saja. Ini untuk tadi melihat mana yang paling paling tinggi levelnya. Di sini adalah minyak atsiri ternyata paling bagus untuk kasus mual muntah gitu. Mual muntah itu terpercaya gitu. Selain untuk dismenor tadi ya, ini untuk mual muntah. Jadi kalau ada kasus morning six gitu ya, Mbak Opi sudah menikah belum, Mbak? Udah, Dok. Oh, sudah. Nah, kalau ngalami morning six itu nggak usah nyalain suami. Ini kan gara-gara kamu, Thomas. Gitu. Waduh, yuk jangan. Tapi udah tahu ilmunya, ambil minyak-minyak atsiri kayak minyak jahe, ginger, dihirup, akhirnya reda.
mual muntahnya karena baru mendapatkan anugerah kehamilan pertama trimester pertama itu kan terjadi ya morning sick itu tadi, maka pakai ini terpercaya banget ini di sini nausea and vomiting gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini secara umum aja kita lewati karena ini di aplikasinya tadi di awal tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu silakan bisa mengkombinasikan terapi apapun ya yang sekiranya bisa meningkatkan efektivitas ya. Misalkan bisa merespons sistem imun, bisa membuat orang lebih rileks gitu ya. Bisa ini ya menurunkan hormon-hormon stres gitu ya. Karena stres itu nanti efeknya ke berbagai penyakit itu luar biasa ini ya. Dari kasus kortisol atau hormon stres itu ya. Kemudian ada lagi kekhawatiran, kecemasan gitu. Nah, itu nanti dengan cara dipijat ya, dipijat ini menggunakan berbagai teknik ya. Ini kita lewati. Nah, ini sekedar tahu aja teknik-teknik pemijatannya. Ini kita analogikan aja, misalkan nanti kita ganti ini dengan pijat tradisional, misalkan ya, kita ganti lagi dengan pijat refleksi, gitulah logikanya begitu. Tapi yang paling banyak dipakai di dunia kalau bicara wellness spa itu Swedish and Thai massage, ya. Swedia, pemijatan Swedia dan pemijatan Thailand. Pemijatan tradisional nggak dipakai di situ ya, nggak ada gitu. Tapi kalau wellness eco spa-nya Bu Wulan itu dikombinasi ada pemijatan Jawa gitu, pemijatan Japanese, Balinese gitulah. Ini nanti dipelajari sendiri ya Bapak Ibu cara mijat yang ala Swedia gitu ya. Ada friction, ada infrared, vibration dan lain-lain itu. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini contoh teknik Petri Tich ya. Petri Tich itu eh, nguleni istilahnya. Jadi nah sini itu kayak nguleni itu. Itu itu Petri Tich gitu. Kemudian ada teknik-teknik yang disebut dengan apa itu tepuk ya. Tapotage, tepuk, tuk, 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 gitu ya, ditepuk ya, dan lain-lain lah ya, friction ini. Nah, sebaiknya ketika kita memijat tadi Bapak Ibu itu gunakan minyak atsiri gitu loh maksudnya. Dengan teknik yang seperti tadi saya sampaikan tadi, menggunakan minyak atsiri itu supaya apa namanya eh, kulitnya nggak sakit gitu loh ketika digosok ini ya, ditekan, diuleni ya, itu nggak sakit karena adanya eh, lubrikan, istilahnya lubrikan dari biasanya minyak-minyak nabati ya yang kita pakai itu misalkan zaitun nanti dicampurkan dengan minyak atsiri yang sudah kita blended di awal tadi, campuran tadi tambahkan ke dalam zaitun, tambahkan ke dalam BCO, tambahkan ke dalam minyak biji matahari, tergantung nanti pasiennya ya. Kalau bayi-bayi biasanya menggunakan zaitun ya, terus minyak biji matahari itu kalau bayi-bayi gitu. Juga tergantung jenis kulit. Kalau kulitnya kering biasanya pakai zaitun, itu kelembabannya bagus. Tapi kalau kulitnya udah berminyak pakai almond gitu. Jadi juga ngetahui itu jenis kulitnya si pasien kita itu atau klien kita itu apa gitu. eh, apa Ditanya misalkan Mbak Opi, nggih, jenis kulitnya apa? Oh, kulit badak. Ya nggak ada kalau itu ya, kan adanya kan kulit kering, sensitif, kemudian berminyak gitu loh. Nah, kulit yang sensitif itu juga biasanya pakai zaitun. Itu yang sensitif-sensitif gitu ya. Yang kalau mudah gatal gitulah, yang mudah mudah alergi gitu pakai jenis itu. Menarik sebetulnya ini. Nah, secara dasarnya ini. Jadi zat pembawanya itu adalah minyak nabati, ya, minyak nabati. Kemudian nanti rasio antara minyak dengan pembawa minyak asli dengan pembawanya itu bisa mulai dari yang 0,1% sampai 20%. Tergantung. Misal nih pasien kita nih Bapak Ibu, orangnya gemuk banget. Itu kalau gemuk
eh, tebal lemak kulit itu tinggi. Kalau dikasih cuma 1%, nggak mungkin, nggak terasa. Kasih agak konsentrasinya dinaikkan 10% lah atau berapa gitu. Ya nanti mungkin casnya mau dibedakan ya semonggo lah. Kalau gemuk lebih mahal misalkan gitu ya. Karena memang konsentrasi jumlah minyak yang dibutuhkan essential oilnya itu lebih banyak karena dia harus nembus ke kulitnya itu tebel banget dia. Kalau cuman konsentrasi rendah ya nggak terasa. Misalkan, hangat nggak Pak? Nggak hangat deh gitu. Wah, dinaikkan gitu. Ininya apa, kadarnya gitu. Angkat nggak Mas gitu, nggak anget, nah, dikelonnya aja, nanti kan jadi anget gitu ya. Jadi itu teknik-teknik kalau untuk suami kita loh itu Mbak Opi, ya, untuk pasangan gitu, kurang anget Pak gitu, ya, gitu ya. Tapi kalau untuk klien kita ya naikkan konsentrasinya dari 1%, 0,1% itu untuk bayi-bayi biasanya. Jangan kasih bayi jadi panas nanti dia kulitnya kalau terlalu tinggi. Jadi dia biasanya di bawah 1% gitu. Nah ini adalah jenis minyak pembawanya ya. Minyak asirinya ini hampir mirip dengan fragrance, pengertian fragrance bioenergetik tadi ya. Nah ini pembawanya, ini jenisnya macam-macam. Ya, jenis minyak pembawanya itu eh, bisa untuk kulit yang kering, sensitif, kulit yang apa berminyak ya, kemudian kulit yang masih bayi atau infant ya. Nah, ini jenis minyak pembawanya seperti ini. Ada almond, ini untuk ada avokat ya, kemudian coconut, minyak kelapa ini hanya sebagian contoh ya, jojoba gitu ya. Nah, ini yang nanti di blend itu konsentrasinya seperti ini tadi. Kalau untuk yang masih bayi biasanya di bawah 1%. Ya, anak-anak bayi itu bawah 1%. Tapi kalau dewasa dan gemuk itu bisa sampai 20% itu mungkin masih belum terasa gitu ya. Kadar tertingginya biasanya di 20%. Ya, ini untuk yang masih anak-anak ini. Yang bayi anak-anak itu kecil ya, konsentrasinya jangan terlalu tinggi nanti panas dia. Nah, ini contoh campuran ya Bapak Ibu. Misal ini saya kasih contoh. Kita ingin mendapatkan bau yang sifatnya seperti bunga-bungaan. Nah, berarti nanti yang kita campurkan adalah ini ya, lavender, neroli, jasmine, geranium, rose. Ini diblendnya dengan apa? Dengan yang sifatnya citrus-citrus, spicy, woody gitu. Nah, ini itu harus dipraktekkan. Kalau cuma dihafalkan kayaknya sulit gitu. Saya waktu belajar pertama itu saya sudah punya konsep fundamental sudah Bapak Ibu sudah bisa menyuling sudah bisa dan sebagainya mengidentifikasi kualitas dan sebagainya tapi belum bisa memblending waktu itu belum bisa. Berarti itu step dasar baru kemudian naik ke atas belajar memblending itu yang ngapalin dulu ngapalin ini ketemu si ini tapi nggak dipraktekkan itu lupa lupa. Tapi begitu dipraktekkan ya alhamdulillah gitu ya sudah langsung paham oh si ini ketemu si ini ketemu si ini gitu ya. Ini jenis minyak-minyak dan campurannya nanti bisa dipelajari ya Bapak Ibu dan harus dipraktekkan maupun nanti yang mau praktek bisa ke tempat kami bisa yang yang mengikuti kegiatan kita ini ya. Nah, minyak atsiri juga punya efek seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi dia tidak terbatas hanya urusan wellness and beauty. Tapi memang dia bisa untuk misalkan obat kuat. Jenisnya apa saja obat kuat itu? Lavender, misalkan eh, nutmeg, pala. Pala itu keren banget untuk afrodisiak gitu ya. Kemudian vetiver atau akar wangi gitu. Itu nanti dampaknya ke ini, ke afrodisiak. Ada nanti yang dampaknya ke anti radang gitu ya. Kayak ini apa namanya? Ginger oil ya itu. Jadi ini memang ini juga harus diketahui dampaknya. Nah, memblending cara yang kedua dasarnya apa? Kalau yang pertama tadi top note, middle note, base note. Yang kedua itu caranya dari eh, apa namanya itu pathogenesis mechanism. Jadi dari efek terapeutiknya itu harus diketahui dulu baru di blend misalkan nih.
seseorang pasien yang tadi saya ceritakan yang kanker, dia keluhannya nyeri dan dia butuh untuk stamina. Nah, berarti kita harus mencari minyak asiri untuk anti nyeri dan minyak asiri yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Baru di blend di situ. Itu teknik yang kedua, namanya blending berdasarkan efek terapeutiknya. Yang pertama tadi blending berdasarkan efek berdasarkan evaporasi atau node ya, itu yang pertama. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga nanti blending berdasarkan struktur kimianya. Itu lebih sulit lagi karena ini harus melihat eh, dia sifatnya sifatnya apa campur enggak dengan satu dengan yang lain, karena meskipun minyak asiri itu sifatnya relatif nonpolar, tapi ada yang dia nggak mau bercampur. Nah, yang seperti itu tidak akan terjadi harmoni biasanya. Itu teknik yang ketiga. Jadi ada tiga, tapi yang paling gampang yang pertama aja Bapak Ibu yang menggunakan top note, base note tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir. Bisakah minyak asiri itu dibuat menjadi atau aromaterapi menjadi nano? Bisa Bapak Ibu, sangat bisa. Jadi ini teknologinya sudah ada dan mengapa kita harus menggunakan ukuran partikel? Ya, salah satunya biar lebih efektif. Kalau nembus kulit, ya biar lebih cepat menembusnya karena ukuran partikelnya lebih kecil. Ini sebagai contoh propolis itu kalau dikasih minyak emulsi, ya diemulsikan dengan konteks nano emulsi itu menjadi yang tadinya tidak larut menjadi larut. Nah, itu contohnya. Ini yang tidak larut itu adalah yang apa? Ada warna warna perbedaannya itu ya, warna jenis dengan eh, yang benar-benar tidak kelihatan itu ya. Nah, itu adalah contoh dia larut sempurna karena dibuat nano emulsi. Cara membuatnya nanti ada tekniknya, campuran kemudian dikasih surfaktan ya, ini nanti yang akan dilakukan Pak Aris ini teknik pembuatan nano emulsi ya, menggunakan OW atau WO. OW itu oil dalam air, minyak dalam air. Kalau WO air dalam minyak gitu kan. Nah, itu nanti mau dibuat apa misalkan kemudian dibuat menjadi, kalau ini nano emulsion nanti jadinya. Jadi sediaannya itu apa? Ukurannya itu kecil-kecil, partikelnya itu, partikel minyak asirnya itu, sehingga dia akan lebih mudah untuk menembus di dalam kulit kita. Yang karena efek tadi ada dioles itu ya, dan dia akan nembus lewat kulit kita. Kalau transdermal itu bisa sampai ke pembuluh darah. Tapi kalau topikal hanya di permukaan saja. Ini jalur menembusnya ya macam-macam. Tadi sudah ini ya ininya. Nah, yang terakhir saya ingin menjelaskan bahwa nanti teknik cara ngolesnya itu juga akan berpengaruh. Jadi ngolesnya itu anunya arahnya ke kiri gitu ya, bukan ke kanan gitu, ke kiri gitu. Nah, itu juga ada risetnya itu perbedaan cara ngolesnya terhadap ini rubbing ya. Jadi rubbingnya itu efektivitas lebih efektif yang ke kiri atau ke kanan gitu. Begitu Bapak Ibu bahasan kita pada malam hari ini eh, tentang seputar minyak asiri ya, blending dan inovasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Bapak Dr. Pintoko ya, terkait dengan aromaterapi, kemudian juga tadi essential oil, minyak atsiri, dan juga jenis-jenisnya, karakter dari minyak atsiri itu sendiri, dan persenan untuk kita bisa memblending minyak aromaterapi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita kurang lebih sampai setengah 10 ya Bapak Ibu sekalian, masuk kepada sesi diskusi. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui room chat atau bisa bertanya langsung dengan raise hand ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya cek lebih dahulu di room meeting ini Dok.
tadi ada sedikit komentar dari Ibu Faziah ini ya. Itu sudah ada produknya, Dok. Bagus untuk anak-anak sekarang yang agak susah konsentrasi belajarnya. Nah, terkait dengan branding untuk minyak aromaterapi ini, Dok, bagaimana sih caranya kita sebagai pemula untuk bisa mencoba dari mana kita mendapatkan produknya, dan juga terkait dengan penyulingan itu kan mungkin agak sulit juga kalau misalnya kita belum belajar lebih dalam lagi gitu, Dok. Kira-kira produk minyaknya itu Ya, bisa baik. didapatkan di mana? Jadi memang tadi saya sampaikan ya, kalau kita belajar tentang aromaterapi memang ada tahapan urutan. Tahapan pertama memang mengenali material essential oilnya itu sendiri atau active ingredientnya itu ada suatu minyak atsiri gitu ya. Nah itu memang mengenali dari sisi tadi sudah saya sebutkan botani minyak atsiri misalkan kemangi, kemudian apa gitu ya dari tanaman apa kandungan minyaknya apa gitu. Itu botani. Kemudian kimia itu jenis minyak aslinya itu golongan apa? Kan minyak asli ada 9 golongan. Ada golongan ester, ada golongan ether oksida, aldehid, hidrokarbon, nah seperti itu. Itu dasar itu. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke sana nanti malah migrain misalkan, waduh malah saya mau belajar malah nggak bisa gitu. Ya sudah, berarti langsung praktek. Nggak usah pakai teori yang seperti itu gitu. Karena saya waktu pertama belajar itu sudah ngerti tapi nggak tahu cara mengaplikasikannya itu gimana ya. Begitu saya belajar tentang teknik blending dan sebagainya, oh ternyata begini gitu caranya. Oh yang volatil nanti dicampur dengan 30% yang sangat sangat mudah menguap dicampur dengan 50% yang menguapnya sedang, daya menguap sedang dengan yang menguapnya sedikit yaitu di 20%. Itu langsung tak praktekin aja. Awal-awalnya begitu. Jadi eh, karena saya sudah dapat basic konsepnya tapi tetap nggak bisa ngeblend. Begitu belajar tentang praktek, tentang blending, lalu dicoba. Baru bisa. Jadi prinsipnya memang harus praktek gitu ya Bu ya. Begitu. Baik, terima kasih, Dok. Selanjutnya di sini sudah Oh ada ya, untuk narasumber. minyaknya, untuk Mbak Opi, minyaknya itu Ya, sebaiknya memang nggak usah nyuling sendiri ya. Nanti harus belajar nyuling lagi, malah sulit ya. Beli dulu tapi skala yang kecil. Yang paling kecil yang ada di pasaran 10 cc atau 10 mili. Itu nanti antara satu minyak dengan minyak yang lain itu harganya memang beda-beda. Ya, semakin kecil rendemennya biasanya harganya semakin mahal. Semakin banyak rendemennya biasanya harganya semakin murah. Itu seperti itu aja, nggih. Ya, Mbak. Oke. baik. Semoga sudah menjawab ya untuk Ibu Kozia. Selanjutnya di sini sudah ada yang raise hand, Dokter, yaitu dari Pak Yurmaini dari Kalimantan. Silakan Pak Maka, Yurmaini. terima kasih, Ustazah. Eh, Assalamualaikum, Pak Dokter, Pak dosen ya. Salam. Senang Ya, sekali kita bisa kita berjumpa. sama Salam ikatan kenal dari Gundul dari Kalimantan, Swiss. Alhamdulillah. Dari Ya, Kalimantan ini jauh ini. Tadi Pak woi Dokter Kalimantan bilang ya. praktek langsung, tapi saya sekarang domisili saya di Jambi. Asal Kalimantan, Pulang ke tugas di Jogja aja Jambi. Pak langsung praktek, Pak. Siap. Oke. Eh, Pertama, terima kasih ilmunya sangat luar biasa ini, Pak Dokter. Tadi berulang kali Pak Dokter menyampaikan untuk ilmu pengolahan eh, edseri ya, minyak edseri. Ya, halo, Bu. Ya, Ya, bisa lanjut Pak. Oke. Jadi pengolahan minyak aromaterapi ini kita tertarik mungkin di mana nanti kita mau bisa belajar serius, satu. Yang kedua, biasanya saya melakukan kombinasi ya, akupresur dengan herbal. Nah, tadi juga dikatakan ada kombin juga dengan kecantikan. Nah, saya bertanya, kalau kita kombin dengan sauna, kira-kira urutannya seperti apa?
Jadi apakah di sauna dulu baru di terapi akupresur atau sebaliknya? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yur Maini ya dari Kalimantan Selatan. Saya jawab langsung ya Pak Obi ya. Ya, silakan dok. Ini pertanyaan ini bagus ini. Tahapan urutan. Jadi begini ya, kalau kita mengintegrasikan dengan konsep aromaterapi yang lewat oles, ya, berarti lewat topikal, lewat kulit, itu memang ada teknik-teknik di mana kulit itu harus dibersihkan dulu karena dia ada stratum corneum yang menghalangi penembusan itu. Maka kalau dengan pola ini, maka sauna itu menjadi lebih dulu, gitu Pak. Sauna menjadi lebih dulu. Yang kedua, efektivitasnya aromaterapi itu juga sangat tergantung dari kelembaban kulit atau pembasahan kulit. Jadi kulitnya itu relatif dibasahi dulu gitu. Maka kalau dengan pandangan ini sauna lebih dulu lebih baik karena ada pembasahan. Yang ketiga, efektivitasnya juga tergantung dari pembukaan pori-pori kulit atau adanya hawa panas atau hangat yang ada di kulit itu menyebabkan pembukaan pori-pori sehingga minyak asri akan lebih mudah atau aromaterapi lebih mudah untuk masuk meresap lewat kulit. Kalau demikian maka sauna lebih dulu didahulukan. Nah, gitu Pak kurang lebihnya. Nanti ada teknik lain teknik memanaskan kulit itu selain sauna itu digeprek gitu. Nah, kayak gini. Ya, Nah, kayak gitu. Itu membuat kulit agak ada rangsang respon panas tapi itu secara fisik, Pak. Nah, daripada begitu mendingan suruh sauna dulu baru di terapi dengan konsep tadi apa dikombinasi dengan aromaterapi dengan akupressor atau bagaimana gitu. Itu kalau mau kombinasi begitu, Pak. Pak Zurma ini. boleh nambah lagi satu, Pak Dokter. Kita juga ada alat pijat menggunakan kursi pijat. Nah, ini apakah juga cocok kita menggunakan aromaterapi? Gimana maksudnya, Pak? Kan ada alat pijat, kursi pijat. Oh iya, Nah, minyak terapi, ini kita menggunakan minyak esensi aromaterapi, apakah juga efektif begitu? efektif, Pak, efektif. Efektif. Efektif, ya. Jadi balur dengan itu, terus dipijit dengan mesin apa massage mesin gitu ya, dengan Iya, mesin betul. pijat itu. Ya. Efektif Pak, jelas efektif banget itu. Apalagi itu nanti putarannya diarahkan ke kiri Pak, kan itu mesinnya bisa diputar kanan, putar kiri gitu. Nah itu diputar yang ke kiri Pak, ya. Ya, siap. Siap. Kalau orang orang Kalimantan pusing, nah, dipusing-pusingkan Pak ke kiri. Iya, iya. Terima kasih, Pak Ya, Dokter. oke. Baik, terima kasih Pak Yurmaini. Selanjutnya ini ada dari Ibu Apoteker Fit Indri Intan Utami. Apakah masih bergabung bersama kami? Iya, Ya, kami terima persilakan kasih. Ibu. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Bapak Apoteker Eh, Toko. ya, Iya, perkenalkan saya Indri. Alhamdulillah kita sejawat nih Pak. Saya ya, kebetulan siap. dosen juga di salah satu universitas di Jakarta. Eh, dalam hal ini saya mau minta pendapat sama Pak Tintoko. Perihal tadi ada mencampur minyak asiri dengan fragrance ya. Saya yang sependek yang saya tahu di dalam fragrance itu ada berbagai macam bahan sintetik dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan fix aktif yang mana biasanya yang paling sering dipakai adalah ftalat ya dalam bentuk dietil ftalat dan berbagai bentuk ftalat lainnya yang eh, apa eh, secara efek samping ini ftalat juga cukup buruk gitu ya. Artinya sebetulnya ketika kita mencampur eh, essential oil minyak minyak atsiri yang punya manfaat ketika dicampur dengan fragrance yang di dalamnya itu ada phthalate itu menjadi apa ya efeknya tuh yang satu baik yang satu buruk gitu. Mungkin pendapatnya
Pak Kintoko seperti apa yang pertama. Yang kedua, eh, saya selaku praktisi juga, jadi saya formulator skincare, berikut juga formulator herbal. Dalam hal ini saya ada beberapa kendala untuk menggunakan minyak atsiri ini sebagai obat herbal, terutama dalam ketika kita mau meregistrasikan ya. Jadi Badan POM ini untuk minyak atsiri ini menjadi bahan aktif ini memang butuh kelengkapan dokumen yang sedemikian lengkap gitu ya. Jadi mungkin Pak Kentoko boleh nggak kalau sharing di sini gitu ya, supaya ketika kita buat produk dikomersialisasikan tuh lebih mudah gitu ya, terutama dari minyak atsiri yang mungkin di database-nya Badan POM ini belum sebagai bahan aktif, masih sebagai apa namanya wangi-wangian gitu. Dan terakhir nih, mungkin kalau boleh saya jadi anggota apoteker praktisi herbal Indonesia, boleh diinfo Pak Kentoko Oh ya, seperti apa? boleh. Terima kasih. Ya, Ya, nanti Assalamualaikum. ke Sekjen ya minta eh, apa untuk diregister ya sebagai APHI. Kemarin Baik, dapat dari Ibu Dirjen di Kemenkes itu bahwa praktek apoteker herbal nanti akan dilegalisasi dengan peraturan Menteri Kesehatan. Alhamdulillah gitu. Jadi eh, satu capaian yang bagus. Baik, saya jawab langsung terkait dengan itu ya, bahwa minyak atsiri itu belum dipandang terminologi sebagai sebuah bagian dari active ingredient pada sediaan jamu, terutama ya jamu. Ya, sebetulnya menurut saya tidak kenapa harus dipaksakan ke jamu gitu. Maksud saya kan kita bisa masuk ke registrasi yang lain, katakanlah kosmetik gitu, notifikasi aja. Ya nggak masalah sih kita misalkan ya produk-produk saya yang berbahan baku aromaterapi nggak pernah saya masukkan ke ranahnya TR kok. Karena memang tadi kendala-kendala tadi. Kita masukkan ke ranah ini aja, ke ranah notifikasi sediaan-sediaan kosmetik gitu ya. Eh, yang penting nanti apa ya istilahnya, biarlah produk yang bicara ya. Kita nggak usah banyak bicara, nanti ada pasien yang datang ke kita, dia mengalami demensia dan seterusnya, kemudian kita kasih, coba Bu dioles pakai ini, kemudian dia akan testimoni terstruktur bahwa sebelum dioles begini, setelah dioles begini, itu nanti biarkan itu menjadi referral saja. Karena memang sistem kita belum bisa mengarah ke sana gitu. Di Asrot Badan POM kan memang belum masuk ya. Lalu yang kedua bisa aja disiasati tidak lewat sistem produksi, sistem registrasi, tetapi sistem pelayanan. Nah, kalau sistem pelayanan nanti yang diurus itu adalah legalitas pelayanannya, misalkan Gria Spa, Gria Sehat, dan seterusnya. Kalau lewat itu produk itu tidak harus berizin pun tidak apa-apa dipakai di pelayanan. Maka tadi saya di awal sudah mengatakan bicara tentang aromaterapi sebetulnya nggak bisa dipisahkan bicara tentang layanannya, yaitu wellness spa terapi gitu. Jadi berpasangan gitu maksud saya. Begitu. Kemudian yang pertama tadi apa ya, Mbak Opi? Mbak Fit? kandungan ftalat dalam Oh ya, fragrance, Pak. itu anu ya. Jadi maksud saya itu dalam konteks parfum ya. Kalau dalam konteks aromaterapi jangan di anu ya, jangan dicampurkan. Tadi saya sampaikan kan ada dua baris tadi, yang kanan sama yang kiri. Nah, yang kiri itu adalah kalau misalkan kita akan mengkombinasikan suatu sediaan parfum ya, tetapi dia ada unsur kombinasi dengan essential oils gitu, yang di sebelah kanan tadi. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu karena parfum ya lebih cenderung ke aspek wanginya sebetulnya, bukan terapeutiknya. Fragrance kan nggak bisa mendapatkan terapeutik. Jadi begini, contoh nih misalkan saya mau membuat suatu minyak, suatu parfum maksud saya, yang itu ketika disemprot itu orang merasa kemudian nyaman gitu ya, merasa lebih timbul mood gitu ya. Tapi
kekurangannya wanginya itu nggak tahan lama gitu. Nah, yang seperti ini maksud saya penguatannya atau booster odor boosternya itu bisa pakai fragrance. Misalkan ada beberapa jenis fragrance yang dijual di toko-toko itu apa namanya parfum. Sekarang kan banyak menjamur ya toko-toko parfumnya, itu yang saya maksudkan, yang fragrance yang yang dijual oleh toko-toko parfum itu yang kemudian kita blending dengan essential oil gitu Bu. Nah itu untuk mendapatkan dua, yaitu wanginya dapat kuat, efek terapeutiknya juga dapat. Seperti itu Bu, Bu Indri. Ya, baik, baik, cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Indri. Selanjutnya di sini masih ada di room chat Pak Dr. Pin dari Pak Anton. Untuk fragrance oil itu efek terapinya apakah bisa didapat dengan dioles dan dihirup? Iya Pak, bisa Pak. Bahkan kami sedang riset ini sekarang Pak. Jadi membuat sediaannya itu pads, jadi kayak koyok gitu ya. Tapi bahan aktifnya itu adalah suatu essential oil untuk menurunkan gula darah, untuk menurunkan apa tadi tekanan darah. Cuman Pak, ini kendalanya nanti di dalam registrasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Indri tadi. Jadi memang kekurangan kita itu adalah kita bisa membuat sediaan yang inovatif ya, tetapi nanti di dalam registrasi ditanya ini ingredientnya apa? Essential oil. Nah, itu menjadi tidak atau susah gitu. Jadi ini ada ya unsur antara inovasi dengan unsur regulasi ini kadang belum bisa nyambung Pak gitu. Maka yang paling gampang itu ya misalkan cukup dioles ya, dihirup gitu-gitulah. Itu pun nanti kalau ada kendala berkaitan dengan registrasi tidak sinkron dengan regulasi maksudnya, ya sudah kita masukkan aja ke kelas kosmetik gitu. Seperti itu. Baik dok, kemudian di sini ada yang bertanya terkait dengan yang dipakai essential oil atau fragrance oil. Dan disampaikan bahwa fragrance oil itu kalau tidak salah tidak boleh terkena kulit. Itu bagaimana ya dok? Boleh, jadi kayak misalkan mentol. Mentol yang langsung diambil dari essential oil, dari minyak mint, itu yang punya efek aromaterapi. Tapi mentol yang sintetik itu ada, itu fragrance. Yang sintetik. Yang biasanya kalau dipakai untuk, itu loh, untuk apa, maaf ya saya sebut minyak-minyak oles pegelinu gitu-gitu itu pakai bukan mentol yang dari essential oil, mahal sekali nanti jadinya. Itu mentol yang dari sintetik itu. Nah, itu sebagai contoh kena kulit juga kan gitu kan. Ya kalau dilihat mana yang lebih bagus ya memang kalau yang essential oil malah lebih bagus. Cuman dia nggak tahan lama karena efek apa tadi mudah menguapnya itu dia cepat kan, reaktif cepat gitu. Itu pun kadang sudah ditambah dengan fiksatif ya, yang untuk mengikat bau gitu ya. Itu masih masih apa efektif kalau misalkan tetap ditambah dengan misalkan biar terasa nyesnya itu lebih terasa itu ya pakai mentol yang sintetik gitu, yang fragrance. Begitu. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya di sini ada dari Bu Heprin untuk aku points dan jenis-jenis essential oil yang cocok itu apakah ada dok, dan kalau ada mungkin nanti bisa dibantu share ya dok. Kalau saya dapat Bu dari jurnal internasional, jadi dari jurnal ilmiah gitu ya tentang itu. Tetapi apakah kadang ya tadi kalau yang ada yang sudah diterjemahkan, nah yang seperti itu nanti kasihkan ke Mbak Opi itu kalau terjemahan itu. Siap nanti insya Allah. Oke, gitu. Selanjutnya di sini ada dari Ibu Tias. Apakah ada jenis aromaterapi tertentu yang tidak boleh digunakan pada ibu hamil ini dok? Kalau secara umum ya, memang ini bisa secara umum. Ibu hamil itu yang paling sensitif yang harus diperhatikan dari berbagai paparan zat dari apa namanya kita sebut sebagai zat
eksogen ya, eksogen dari luar gitu ya. Itu adalah trimester pertama gitu yang jelas itu. Trimester pertama itu kan masa di mana terjadi apa namanya? Proses organogenesis ya, pembentukan organ dalam tubuh si janin itu atau proses spesialisasi organ. Nah, itu sering mengalami kendala-kendala, makanya dia disebut sebagai pasien dengan perhatian khusus, pasien khusus, ibu hamil, ibu menyusui seperti itu. Nah, apakah minyak atsiri perlu dilihat aspek keamanan? Iya, tetap harus diuji teratogenik, diuji keamanannya. Maka tadi saya bilang kalau ibu yang muntah pada trimester pertama, tadi saya rekomendasikan apa? Pakai minyak jahe. Nah, minyak jahe itu atau komponen dari jahe itu sudah diuji teratogeniknya dia aman, tidak menyebabkan kecacatan pada janin gitu. Seperti itu. Nah, intinya kalau saya pandangan saya adalah mana yang lebih berbahaya? Apakah dihirup, ditempel atau dioles dengan ditelan? Yang paling berbahaya ditelan saja. Itu dulu yang menjadi dasar. Berarti pada kasus ibu hamil kalau sama-sama ingin menurunkan katakanlah kadar gula darah ya, kan ada itu kadar gula darah pada ibu yang hamil gitu kan, namanya gestasional diabetes ya. Itu lebih baik dioles atau dihirup gitu loh untuk menurunkan gula darahnya. Yaitu menggunakan apa tadi? Minyak kayu manis ya, diteteskan pada air, itu air panas, mangkok, masih air panas gede, tetesin misalkan dalam satu mangkok itu setengah liter itu tetesi 10 tetes terus dihirup gini. Nah, itu lebih aman dibandingkan nanti ditelan. Karena ditelan itu dia masuk ke sistem apa namanya pencernaan dan sebagainya gitu. Jadi mengapa saya sebutkan minyak atsiri itu tetap jauh lebih aman dibandingkan dengan produk yang lain, meskipun pada ibu hamil itu tetap harus diberi perhatian khusus berkaitan dengan sesuatu yang dari luar tadi, maka solusinya minyak atsiri itu adalah lebih aman dibandingkan dengan telan. Seperti itu. Baik. Ini masih ada satu lagi, Dok, dari Pak Yurma ini. Ini bertanya, sepertinya semangat sekali Pak Yurma ini untuk belajar lebih lanjut terkait dengan cara mengolah minyak atsiri dan aromaterapi. Itu bisa belajar di mana, Dok? Apakah ada info? Tadi sudah saya persilahkan kalau mau datang ke Jogja. Baik. Kita ada kita workshop kecil-kecilan itu untuk belajar tentang bagaimana cara mengisolasi atau dengan 3 cara tadi ya, dengan top note evaporasi dengan berdasarkan terapeutik dan berdasarkan golongan kimia dan praktekan gitu. Nanti sumber minyak atsirinya kita tinggal beli gitu. Harganya pun akan semakin murah dengan meningkatnya kuantiti, misalkan 10 mili itu ya agak mahal, tapi nanti kalau belinya 1 liter itu murah gitu. Jadi seperti itu, daripada kita nyuling sendiri. Begitu ya. Terima kasih, Dr. Pintoko. Silakan Pak Yurma ini mungkin dari Kalimantan Selatan bisa main ke Yogyakarta sehingga ke tempatnya Pak Dr. Pintoko. Ya. Terputus Bu, Pak Dokter, mungkin bisa dicek saja alamat Pak Dokter nanti Bu. Terima kasih. Nanti akan kami kirimkan informasi lebih lanjutnya ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan praktek untuk aromaterapi yang lebih dalam lagi atau mungkin ingin mengunjungi Pak Dr. Pintoko. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah pukul 9:30 pada malam hari ini. Masya Allah luar biasa sekali. Ternyata antusias dari Bapak Ibu sekalian di sini sangatlah luar biasa, dan juga narasumber kita pada malam hari ini Pak Dr. Pintoko yang sangat luar biasa memberikan materinya dengan sangat jelas terkait dengan aromaterapi dan essential oil untuk mendukung dari pelayanan spa yang akan kita rencanakan ke depannya ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian.
Nah, alhamdulillah pada malam hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dokter. Terima kasih Pak Kim sudah menyempatkan Ya, waktunya untuk kembali belajar bersama kami pada malam hari ini, dan insya Allah nanti di hari-hari selanjutnya akan ada pertemuan-pertemuan lagi bersama dengan Pak Dr. Pintoko. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini, dan insya Allah besok pada hari Sabtu dan juga hari Minggu kita akan laksanakan kembali kelanjutan dari training SPA ini, yaitu terkait dengan facial, foto wajah, masas wajah bersama dengan Ibu Wahyu, dan juga pijat refleksi yang bersama dengan Bapak Ari Setiawan. Jadi silakan besok hari Sabtu kita mulai pukul 8:30 ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah tercantum di jadwal, dan juga hari Minggu pukul 8 pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sekian pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan nanti bisa menghubungi saya atau admin lainnya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul. alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. mohon izin Terima dulu diri kasih, Bapak Ibu. Pak Ya. Dokter, Bu Dokter. Izin live.